Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Villar Permata. Saya berkuliah di Universitas Terbuka dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan Pokjar Payung Sekaki Pekanbaru Riau dengan NIM 856471879. Di sini saya akan menjelaskan anak berkebutuhan khusus dalam rangka memenuhi tutorial 3 pada mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus dengan tutor Ibu Fitriana, Sarjana Pendidikan Islam Magister Konsul. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anak tunadaksa. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai anak tunadaksa, mulai dari pengertian anak tunadaksa, penyebabnya, klasifikasi, dampak tunadaksa, dan juga kebutuhan khusus yang akan kita lakukan terhadap anak tunadaksa. Yang pertama kali adalah definisi anak tunadaksa. Tunadaksa berasal dari kata tuna, yang berarti rugi atau kurang, dan daksa, yang berarti tubuh. Jadi tunadaksa adalah anak yang memiliki anggota tubuh yang tidak sempurna. Sedangkan istilah cacat tubuh dan cacat fisik dimaksudkan untuk menyebutkan anak cacat pada anggota tubuhnya, bukan pada cacat indranya. Anak tunadaksa dapat didefinisikan sebagai penyandang bentuk kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, dan persendian yang dapat mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan gangguan perkembangan keutuhan pribadi dari si anak. Yang kedua adalah penyebab tunadaksa. Di sini penyebab tunadaksa terbagi atas 3. Yang pertama, sebab-sebab sebelum kelahiran atau biasa kita sebut dengan fase prenatal. Fase prenatal ini terbagi atas 4 faktor juga. Yang pertama adalah penyakit yang menyerang pada ibu hamil, biasanya diserang oleh infeksi, yang disebabkan oleh infeksi. Yang kedua adalah bayi dalam kandungan terkena radiasi. Sedangkan yang ketiga, ibu hamil mengalami kecelakaan sehingga mengganggu pembentukan sistem saraf pusat pada janin. Yang keempat, RH bayi tidak sama dengan ibunya atau biasa kita sebut dengan kondisi bayi itu tidak sama dengan kondisi ibunya. Yang kedua, sebab-sebab pada saat kelahiran, yaitu kita kenal dengan fase natal. Pada fase natal ini, proses kelahiran yang terlalu lama karena pinggul ibu kecil sehingga bayi mengalami kekurangan zat asam. Itu faktor yang pertama pada sebab-sebab pada saat kelahiran. Yang kedua, rusaknya jaringan syaraf pada otak akibat kelahiran yang dipaksa. Jadi di sini kita tidak bisa melihat pada satu sistem saja. Berarti ada 2 sistem yang kita lihat di sini. Yang ketiga, adanya bayi lahir sebelum waktunya. Yang ketiga, poin ketiga adalah sebab-sebab setelah proses kelahiran atau biasa kita sebut dengan fase postnatal. Di sini, hal-hal yang dapat mengakibatkan kerusakan otak setelah bayi dilahirkan antara lain, yaitu adanya kecelakaan yang merusak otot bayi. Yang kedua, penyakit atau tumor otak. Yang ketiga, adanya virus polio yang menyerang sumsum tulang belakang anak. Selanjutnya, kita masuk pada klasifikasi anak tunadaksa. Di sini terbagi atas 3, yaitu poliomyelitis, yang kedua muskel ditropi, dan yang ketiga spina bifida. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poliomyelitis. Di sini adanya kelumpuhan pada anak polio dapat disebabkan menjadi 4, yaitu adanya tipe spinal. Tipe spinal ini adalah kelumpuhan atau kelumpuhan pada otot-otot leher, sekat dada, dan juga tangan dan kaki.
Yang kedua adalah tipe bulbaris, yaitu kelumpuhan fungsi motorik pada satu atau lebih saraf tepi dengan ditandai adanya gangguan pernafasan. Nah, yang ketiga, tipe bulbospinalis, yaitu gabungan antara tipe spinal dan juga tipe bulbaris. Oke, yang keempat adalah tipe encephalitis, yaitu biasanya disertai dengan adanya demam, kesadaran menurun, tremor, dan kadang-kadang kejang. Itu disebabkan oleh adanya poliomyelitis. Jadi biasanya kalau kita melihat anak-anak tiba-tiba demam, terus kesadarannya menurun dan juga kadang-kadang kejang, itu bisa disebabkan untuk poliomyelitis atau bisa dikategorikan dengan anak tunadaksa. Jadi supaya anak itu tidak mengalami cacat, kita segera melakukan tindakan membawa anak ke dokter. Selanjutnya yaitu yang poin kedua itu adalah muscle dystrophy, yaitu jenis penyakit yang mengakibatkan otot tidak berkembang karena mengalami kelumpuhan yang sifatnya progresif dan simetris. Nah, di mana penyakit ini ada hubungannya dengan keturunan. Jadi kalau misalnya kita di keluarga kita adanya keturunan tunadaksa, kemungkinan anak cucu kita juga mengalami tunadaksa, kelumpuhan pada tunadaksa, penyakit tunadaksa. Yang selanjutnya adalah poin ketiga, yaitu spina bifida. Merupakan jenis kelainan pada tulang belakang yang ditandai dengan terbukanya 1 atau 3 ruas belakang dan tidak tertutupnya kembali selama proses perkembangan. Akibatnya, fungsi jaringan saraf terganggu dan dapat mengakibatkan kelumpuhan, yaitu disebut dengan hidrosephalus. Ya, hidrosephalus ini adalah pembesaran pada kepala karena produksi cairan yang berlebihan. Jadi kalau misalnya kita lihat ada anak-anak yang kepalanya besar, itu dinamakan dengan hidrosephalus. Jika kita tidak menanganinya secara cepat, maka anak tersebut bisa dikategorikan dengan anak tunadaksa. Bisa masuk nanti pada penyakit anak tunadaksa. Setelah itu kita masuk pada dampak tunadaksa. Nah, pada dampak tunadaksa di sini adanya 3 poin, yaitu dampak aspek akademik, dampak sosial emosional, dan dampak fisik kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan one by one mengenai dampak tunadaksa. Dampak tunadaksa terbagi atas 3 poin. Yang pertama dampak aspek akademik, yang kedua dampak sosial emosional, dan yang ketiga adalah dampak fisik atau disebut dengan kesehatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan one by one mengenai dampak tunadaksa. Poin pertama adalah dampak aspek akademik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak tunadaksa. Di sini ada poinnya, ada 3, yaitu dampak aspek akademik, dampak sosial atau emosional, dan dampak fisik atau kesehatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan one by one mengenai dampak aspek akademik. Pada dampak aspek akademik, anak tunadaksa meliputi ciri khas kecerdasan, yaitu kemampuan kognisi, persepsi, dan simbiolisasi mengalami kelainan, dan karena terganggunya sistem cerebral sehingga mengalami hambatan dalam belajar dan mengurus diri. Anak tunadaksa karena kelainan otot dan rangka tidak terganggu sehingga dapat belajar secara lebih normal seperti anak normal lainnya. Itu adalah aspek akademik. Jadi di sini dampak aspek akademik itu tidak tercantum pada IQ-nya atau tidak terganggu pada kemampuan otaknya. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah dampak sosial atau emosional. Nah, di sini pada aspek sosial atau emosional, anak tunadaksa menunjukkan bahwa konsep diri dan respon serta sikap masyarakat yang negatif terhadap anak tunadaksa mengakibatkan anak tunadaksa mengalami tidak mampu atau tidak berguna
sehingga menjadi lebih rendah diri. Nah, akibatnya kepercayaan dirinya hilang dan akhirnya dia tidak menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Mereka juga menunjukkan sikap mudah tersinggung, mudah marah, lekas putus asa, rendah diri, serta kurang dapatnya bergaul dengan teman-teman sebayanya. Itu pada dampak aspek sosial emosional. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah dampak fisik atau kesehatan. Nah, pada dampak fisik atau kesehatan ini, anak tunadaksa biasanya selain mengalami cacat tubuh, juga mengalami gangguan lain seperti sakit gigi, berkurangnya daya pendengaran, penglihatan, gangguan bicara, dan gangguan motorik. Jadi pada dampak fisik atau kesehatan ini, anak-anak terlihat pada fisiknya atau pada tubuhnya yang kurang dari teman-teman sebayanya. Oke, selanjutnya kita masuk pada kebutuhan khusus anak tunadaksa. Poin yang terakhir, yaitu ada 3 poin, yaitu ada 4 poin pada kebutuhan khusus anak tunadaksa. Di antaranya yaitu kebutuhan akan keleluasaan gerak dan memosisikan diri, di mana kesulitan gerak dari tingkat ringan sampai tingkat berat tertentu saja membutuhkan alat-alat khusus untuk bergerak seperti kursi roda. Biasanya di sini anak-anak ini dia membutuhkan sesuatu hal yang membantu mereka untuk melakukan gerak. Oke. Yang kedua, kebutuhan komunikasi. Kemampuan alat komunikasi anak tunadaksa itu beragam, yakni adanya yang dari lahir yaitu bisa pada komunikasi dalam membaca, menulis, dan juga berhitung. Jadi pada poin kedua, kebutuhan komunikasi ini biasanya pada kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, yaitu kebutuhan keterampilan memelihara diri. Pada poin ketiga ini, anak-anak berkelainan fisik membutuhkan latihan dalam melakukan kegiatan seperti merawat diri dan juga pada poin dia merasakan hidup dia lebih bahagia. Yang keempat adalah kebutuhan psikososial, di mana bagi remaja dengan kelainan fisik, banyak yang mengalami tidak percaya diri dan harga diri, sehingga mengakibatkan keterbatasan terhadap teman-teman sebayanya. Jadi di sini anak tunadaksa ini dapat poinnya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu keturunan bisa jadi dan juga dalam kehidupan dia pada saat dilahirkan. Oke, ada 3 fase yang tadi. Oke, sekian dari video singkat saya. Di sini video singkat saya mengenai anak berkebutuhan khusus tentang tunadaksa. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.